Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Armiati dengan NIM 14014210077. Di sini saya ingin menjelaskan tentang gelombang, bunyi, dan optika. Gelombang dapat diartikan yaitu sebagai perambatan energi dari suatu tempat ke tempat yang lain tanpa menyeret materi yang dilewatinya. Selanjutnya ada jenis-jenis gelombang. Yang pertama, gelombang berdasarkan medium perambatannya, di mana gelombang yang merambat melalui suatu medium diantaranya yaitu gelombang air, gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang gempa. Di mana mediumnya terdapat zat padat, zat cair, atau gas, maka gelombang ini disebut dengan gelombang mekanik. Sedangkan gelombang cahaya, gelombang radio, dan gelombang mikro tidak membutuhkan medium untuk perambatannya. Maka dari itu gelombang seperti ini disebut dengan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya ada gelombang berdasarkan dimensi perambatannya. Yang pertama ada gelombang satu dimensi, yaitu di mana gelombang tersebut merambat dalam satu arah saja. Yang kedua, gelombang dua dimensi merupakan gelombang yang merambat dalam bidang, misalnya gelombang air. Yang ketiga ada gelombang tiga dimensi, yaitu gelombang yang merambat di dalam ruang, misalnya gelombang bunyi. Selanjutnya, gelombang berdasarkan arah gangguan atau arah gerak partikel yang dilewatinya. Yang pertama ada gelombang transvertal, yaitu gelombang yang arah gangguannya atau arah gerakan partikelnya yang dilewati tegak lurus arah rambatannya. Yang kedua ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah gangguannya atau arah gerakan partikelnya yang dilewati sejajar dengan arah rambatannya. Selanjutnya ada jenis gelombang berdasarkan amplitudonya. Yang pertama ada gelombang berjalan, yaitu merupakan gelombang yang memiliki amplitudo yang tetap, di mana artinya bahwa setiap titik yang ada dilalui sama gelombang amplitudonya selalu sama besar. Yang kedua ada gelombang stasioner, yaitu perpaduan gelombang datang dengan gelombang pantul yang amplitudo dan frekuensinya sama, tetapi arah rambatnya berlawanan, di mana titik yang bergetar dengan amplitudo maksimum disebut dengan perut, sedangkan titik yang memiliki amplitudo dengan getaran yang minimum disebut dengan simpul. Selanjutnya, energi gelombang. Gelombang tali, gelombang air, dan gelombang gas ketika merambat melalui suatu medium gelombang membawa energi dari sumbernya. Contohnya, gelombang bunyi membawa energi bunyi dari sumber bunyi. Gelombang gempa membawa sumber energinya dari gempa. Gelombang laut membawa energinya yang berasal dari angin atau dari gempa di dasar laut. Energi pada gelombang dapat mempengaruhi amplitudo maupun frekuensi pada gelombang. Selanjutnya ada bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang ditimbulkan oleh getaran dari suatu sumber bunyi dan merambat melalui media atau penghantar lainnya. Selain itu, bunyi dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Bunyi berasal dari getaran, maka dari itu bunyi merupakan energi. Nah, jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagikan menjadi tiga. Yang pertama ada bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz per detik. Nah, bunyi ini dapat didengar oleh sebagian hewan seperti lumba-lumba, jangkrik, dan anjing. Yang kedua ada bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi 20 hingga 20.000 Hz per detiknya, di mana bunyi ini dapat didengar oleh manusia, tetapi manusia lebih peka terhadap bunyi yang memiliki frekuensi 50 Hz ketika berbisik, 1000 Hz ketika berbicara normal, dan 10.000 Hz ketika berteriak. Yang ketiga ada bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz per detiknya, di mana bunyi ini hanya dapat didengar oleh sebagian hewan seperti paus, kelelawar, tikus, dan katak. Selain jenis-jenis bunyi, ada sifat-sifat bunyi. Yang pertama yaitu dapat merambat membutuhkan medium atau perantara. Yang kedua merupakan gelombang longitudinal karena memiliki gelombang dengan arah rambat dan arah getar. Yang ketiga, bunyi memiliki sifat dapat dipantul jika mengenai benda yang permukaannya keras seperti batu, kaca, dan sebagainya. Nah, bunyi dapat dipantulkan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada gaung, merupakan bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi pantul ini merusak bunyi aslinya. Yang kedua ada gema, merupakan bunyi pantul yang terdengar hampir setelah bunyi asli selesai diucapkan. Dengan gema dapat memperjelas bunyi aslinya. Yang keempat, bunyi memiliki sifat dapat diserap. Bunyi memiliki sifat dapat diserap ketika mengenai permukaan benda yang lunak, seperti karet, busa, kain, goni, dan karpet. Biasanya benda-benda ini digunakan untuk mengurangi efek dari bunyi pantul.
Yang terakhir ada alat optika. Apa saja sih alat optika itu? Yang pertama ada mata. Mata merupakan alat optika alamiah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Nah, yang kedua ada kacamata. Kacamata merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengatasi cacat mata. Yang ketiga ada kamera. Kamera merupakan alat optik yang menyerupai mata. Yang keempat ada loupe atau kaca pembesar, yaitu lensa cembung yang difungsikan untuk melihat benda-benda kecil sehingga tampak lebih jelas dan besar. Yang kelima yaitu ada mikroskop. Sebuah mikroskop terdiri atas susunan dua buah lensa positif. Lensa yang berhadapan langsung dengan objek yang dapat diamati disebut dengan lensa objektif. Sementara itu lensa tepat mata mengamati bayangan disebut lensa okuler. Yang keenam ada teropong. Teropong atau letoskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat jauh agar tampaknya lebih dekat dan jelas. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.